Kesibukan manusia dan ambisi untuk meraih gemerlap dunia membuat waktu seolah selalu tak cukup dan harus terus dikejar. Di tempat yang hening, deretan batu nisan tertata rapi. Rerumputan hijau tumbuh menutupi tanah, menjadi saksi bisu perjalanan yang telah usai. Di antara sunyi yang abadi, sosok orang baik setia merawatnya. Kerja kerasnya adalah penghormatan bagi mereka yang telah pergi, menjaga kenangan tak terlupakan meski dunia terus berjalan. Sobat The Phrase, orang baik yang ditemui kali ini adalah Pak Aryo, seorang perawat makam di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Berusia 41 tahun, Pak Aryo dengan setia merawat makam-makam yang ada di sana selama 4 tahun, memastikan setiap pusara terjaga. Setiap harinya saat pagi datang, ia berangkat untuk merawat rumah peristirahatan terakhir yang mudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Rutin memangkas ilalang agar lingkungan tetap terlihat rapi dan indah. Assalamualaikum, nama saya Aryo. Saya sebagai perawat makam Jeruk Purut. Saya mulai kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kadang sampai jam 5. Saya kerja jadi perawat makam ini udah hampir 4 tahun semenjak mulai COVID gitu. Sebelumnya saya kerja di PT Trijaya di Furnitur, bengkel mebel di daerah Kalideres. Semenjak itu COVID, jadi banyak pekerjaan saya yang di-pending. Akhirnya saya daripada nganggur di kampung kelamaan, akhirnya saya tanya ke kakak saya ke sini. Alhamdulillah dikasih kerjaan di sini untuk membantu merawat makam di Jeruk Purut. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang diimpikan, melainkan karena kehidupan yang mengharuskannya beralih profesi. Ya sebetulnya ini bukan keinginan saya, cuman ya daripada saya pekerjaannya menunggu lama, dipending-pending, akhirnya saya terpaksa kerja di sini. Seneng nggak seneng ya namanya orang kerja. Lah sebenarnya saya mau kerja di mebel lagi. Udah berapa kali saya ditelepon suruh ke sana sama bos saya, cuman saya udah bingung juga. Kadang di sini kasihan juga bantuin perawatan. Ahli warisnya juga udah pada baik sama saya. Terus banyak yang pesen suruh bantuin jaga rawat makam ini. Ia harus bekerja tanpa mengharapkan kemewahan demi memenuhi kebutuhan keluarganya di kampung. Istrinya yang hanya ibu rumah tangga dan seorang anak yang masih duduk di bangku SMP. Ketekunannya dalam merawat makam membuatnya akrab dengan para ahli waris, sehingga ia sering mendapat panggilan untuk membersihkan bagian khusus makam. Pekerjaannya sebagai perawat makam tidak hanya sebatas merawat dan merapikan. Meski merupakan tempat peristirahatan terakhir, makam juga membutuhkan perhatian lebih. Saya sebagai perawat makam ini khusus untuk merapikan makam-makam yang dirawat sama saya sama mbak saya. Jadi kalau perawat itu khusus per makam yang rapihin. Kalau yang lainnya itu dari pekerja PHL kantor. Ya saya mupuk, menyiram, harus dikasih pupuk. Soalnya kalau nggak dikasih pupuk, rumputnya merah sih. Kalau hijau begini kan dipupukin 1 minggu sekali.
Ya ada sih alhamdulillah banyak. Ada kayaknya 200 makam. Ya maksimal saya motong dapatlah kadang 15 biji, kadang nyampe 17. Kalau lagi badan kurang fit paling dapat 10 biji. Tak terkecuali pada bulan Ramadan ini, ia tetap bekerja dan memilih untuk memulainya lebih pagi. Enggak sih, malah kalau bulan Ramadan saya malah lebih pagi. Kalau udah jam 6 saya berangkat karena memburu adem lah ya, nggak begitu panas terik. Jadi setengah 11 saya udah istirahat. Ntar mulain lagi kadang jam 1, kadang jam 2. Selesainya kadang jam 4, kadang jam 5. Bagi sebagian orang, pekerjaan ini mungkin terasa berat dengan imbalan yang tak sepadan. Namun bagi Pak Aryo, ini adalah pintu rezeki. Meski jauh dari kata cukup, ia tetap bertahan, memastikan keluarganya di kampung tetap bisa hidup dengan layak. Ya kalau bicara masalah kecukupan, ya kita atur aja lah. Sebenarnya sih nggak cukup sih, karena ya namanya rezekinya mungkin saya udah segitu, ya saya terima aja. Jadi kita syukurin apa adanya rezekinya gitu. Meskipun begitu, selama bekerja, Pak Aryo merasakan suka dan duka silih berganti. Oh dulu di sini banyak kesediaannya. Dulu kan pernah waktu itu kalau banjir tuh, jadi makam ini ketutup lumpur semua. Kita harus ekstra bersihin lumpur-lumpur, kan ketimbun lumpur semua harus dibersihin. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak banjir lagi karena tanggul di kali itunya udah dibangun tinggi. Jadi udah nggak banjir lagi. Kalau senengnya mau puasa sama lebaran, banyak ahli waris yang datang, mungkin udah pada kenal sama saya. Ada yang ngasih sesuatu lah, namanya mungkin lagi rezekinya saya. Orangnya juga baik-baik. Namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan ikhlas, mensyukuri rezeki yang ia dapat, serta menggantungkan sedikit harapan kehidupan lebih baik di tengah keterbatasan. Walaupun harapannya tak muluk-muluk. Ya untuk pekerjaan saya begini, mudah-mudahan yang menjadi ahli waris selalu ingat yang ngerawat makam. Karena perawatan makam itu tidak mudah, segampang yang dilihat, daunnya hijau rapi, harus perlu proses, dikasih pupuk, disiram tiap hari biar rumputnya cakep. Mudah-mudahan semua ahli waris Bu Haji atau Pak Haji selalu ingat kepada yang rawat, karena yang rawat itu mengharapkan biar akrab, bisa ketemu siapa yang rawat, siapa yang rapiin. Pak Aryo adalah satu dari jutaan manusia yang dengan ikhlas menjalani pekerjaannya. Baginya, ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi bentuk penghormatan bagi mereka yang telah pergi dan keluarga yang ditinggalkan, agar nama-nama di batu itu tidak lenyap begitu saja tertelan waktu.